Halo semuanya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang asma. Selanjutnya, masuk dalam bagian pembahasan. Bagian A, pengertian asma. Asma adalah penyakit saluran pernapasan dengan dasar inflamasi kronik yang mengakibatkan obstruksi dan hiperaktivitas saluran pernapasan dengan derajat yang bervariasi. Gejala klinis asma dapat berupa batuk, terdengar suara napas wheezing, sesak nafas, dada terasa seperti tertekan yang timbul secara kronik dan atau berulang, cenderung memberat pada malam atau dini hari, dan biasanya timbul jika ada pencetus. Bagian B, epidemiologi atau data terkait penyakit asma. Gambar 1, prevalensi asma pada penduduk semua umur menurut provinsi 2013 sampai 2018. Pada gambar 1 ini menjelaskan yang pertama yaitu tentang pada tahun 2013 prevalensi asma tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Jambi yaitu 4,5%, diikuti oleh Lampung 4,2% dan Nusa Tenggara Timur 4,0%. Yang kedua, pada tahun 2018, prevalensi asma tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Sulawesi Barat 4,5%, diikuti oleh Sumatera Utara 4,2% dan Jambi 4,0%. Yang ketiga, terjadi penurunan prevalensi asma di beberapa provinsi seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang keempat, namun terdapat peningkatan prevalensi asma di beberapa provinsi lain seperti di Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Di sini juga ada perbandingan metodologi, yaitu yang pertama, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan metodologi pengukuran prevalensi asma antara tahun 2013 dan 2018. Gambar yang kedua adalah jumlah pasien berdasarkan kekambuhan asma untuk setiap variabel tahun 2021. Prevalensi kekambuhan asma yaitu yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Prevalensi kekambuhan asma lebih tinggi pada perempuan 7% dibandingkan laki-laki 6%. Yang kedua berdasarkan faktor resiko. Faktor resiko dengan prevalensi kekambuhan asma tertinggi adalah alergi atopik 13%. Faktor resiko lain dengan prevalensi kekambuhan asma yang cukup tinggi adalah merokok 7%, riwayat keluarga dengan asma 7%, dan obesitas 4%. Yang ketiga, berdasarkan frekuensi kekambuhan, yaitu sebanyak 58% pasien mengalami kekambuhan asma 1 kali dalam setahun. Yang kedua yaitu sebanyak 42% pasien mengalami kekambuhan asma lebih dari 1 kali dalam setahun. Selanjutnya adalah gambar ketiga, yaitu prevalensi asma pada usia 13-14 tahun. Kemudian perbandingan prevalensi asma pada usia 13-14 tahun dan 45-49 tahun, di mana terdapat kesimpulan yaitu prevalensi asma tertinggi pada usia 13-14 tahun itu terjadi di semua wilayah geografis. Kemudian prevalensi asma menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian penurunan prevalensi asma paling signifikan di EMR dan EWR. Gambar keempat yaitu prevalensi nasional penderita mengi atau asma pada tahun 2009. Di sini ada beberapa penjelasan dan mengambil kesimpulan bahwa prevalensi asma bervariasi di seluruh dunia. Faktor yang berkontribusi terhadap variasi ini termasuk faktor lingkungan, gaya hidup, dan akses ke layanan kesehatan. Nah, negara dengan prevalensi asma tertinggi itu ada di Selandia Baru, Australia, Irlandia, Inggris, dan Portugal. Sedangkan negara dengan prevalensi asma terendah ada di Asia Tengah, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Bagian C, penyebaran atau faktor resiko. Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya asma dibagi menjadi faktor yang menyebabkan perkembangan asma dan faktor yang memicu gejala asma. Nah, yang pertama itu ada faktor host. Faktor host sendiri dibagi menjadi 3, yaitu genetik, di mana studi dalam
keluarga dan analisis asosiasi kontrol kasus telah mengidentifikasi sejumlah kromosom yang berkaitan dengan kerentanan asma. Nah, yang kedua ada obesitas, yaitu asma cenderung banyak ditemukan pada obesitas dengan BMI lebih dari 30 kilo dan sulit untuk dikontrol. Yang ketiga itu jenis kelamin. Pada usia anak-anak, yaitu sebelum usia 14 tahun, jenis kelamin laki-laki lebih berisiko mengalami asma dibandingkan perempuan. Dan bagian B yaitu faktor lingkungan. Pertama yaitu alergan, dapat menyebabkan kekambuhan pada penyakit asma. Kedua ada infeksi, sejumlah virus berkaitan dengan fenotip asma muncul sejak masa bayi. Yang ketiga ada asap rokok. Pada perokok aktif maupun pasif menyebabkan terjadinya percepatan penurunan fungsi paru, meningkatkan keparahan asma, dan juga mengabaikan penderita asma kurang responsif terhadap pengobatan. Yang keempat ada makanan. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa bayi yang diberikan susu sapi maupun susu protein kedelai memiliki insiden lebih tinggi mengalami mengi dibandingkan dengan bayi yang diberikan ASI. D. Klasifikasi. Asma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, asma alergik. Merupakan suatu jenis asma yang disebabkan oleh alergan. Misalnya, bulu binatang, debu, ketombe, tepung sari, makanan, dan lain-lain. Alergan yang paling umum adalah alergan yang perantaraannya atau penyebarannya melalui udara, dan alergan yang muncul secara musiman. Bagian 2 yaitu idiopatik. Merupakan jenis asma yang tidak berhubungan secara langsung dengan alergen spesifik. Faktor-faktor seperti common cold, infeksi saluran nafas atas, aktivitas, emosi, dan polusi lingkungan dapat menimbulkan serangan asma. Yang ketiga yaitu asma campuran. Merupakan bentuk asma yang paling sering ditemukan. Dikarakteristikan dengan bentuk kedua jenis asma alergi dan idiopatik atau non-alergi. Klasifikasi keparahan asma dibedakan dalam 3 kategori umur, yaitu 0-4 tahun, 5-11 tahun, dan di atas 12 tahun atau dewasa. Sedangkan klasifikasi tingkat penyakit asma berdasarkan berat ringannya gejala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, serangan asma akut ringan dengan gejala yang pertama, rasa berat di dada, kedua, batuk kering atau berdahak, ketiga, gangguan tidur malam karena batuk atau sesak nafas, keempat, mengi tidak ada atau mengi ringan atau arus puncak respirasi kurang dari 80%. Bagian B, serangan asma akut sedang dengan gejala 1, sesak dengan mengi agak nyaring, 2, batuk kering atau berdahak, 3, APE dengan antara 50-80%. Bagian C, serangan asma akut berat dengan gejala 1, sesak sekali, sukar berbicara dengan kalimat-kalimat terputus, 2, tidak bisa berbaring, posisi mesti 1/2 duduk agar dapat bernafas, ketiga, AP kurang dari 50%. E. Gejala. Gejala klinis yang muncul pada penderita asma adalah sebagai berikut, dibagi dalam 5, yaitu yang pertama, sesak nafas, yang dialami oleh penderita asma setelah terjadi perpaparan dengan bahan alergi atau menerap beberapa saat. Kedua, batuk, yang terjadi pada penderita asma merupakan usaha saluran pernafasan untuk mengurangi penumpukan mukus yang berlebihan pada saluran pernafasan. Yang ketiga, saluran napas wheezing atau mengi. Suara ini dapat digambarkan sebagai bunyi yang bergelombang yang dihasilkan dari tekanan aliran udara yang melewati mukosa bronkus yang mengalami pembekakan tidak merata. Yang keempat, pucat. Pada penderita asma sangat tergantung pada tingkat penyempitan bronkus. Yang kelima, lemah. Oksigen di dalam tubuh difungsikan untuk respirasi sel yang akan digunakan untuk proses metabolisme sel, termasuk pembentukan energi yang bersifat aerobel seperti glikosis.
Jika jumlah oksigen berkurang, maka proses pembentukan energi secara metabolik juga menurun sehingga penderita mengalami lemah. F. Patofisiologi. Patofisiologi dari asma yaitu adanya faktor pencetus seperti debu, asap rokok, bulu binatang, hawa dingin terpapar pada penderita. Benda-benda tersebut setelah terpapar ternyata tidak dikenali oleh sistem di tubuh penderita, sehingga dianggap sebagai benda asing. Anggapan itu kemudian memicu dikeluarkannya antibodi yang berperan sebagai respon reaktif hipersensitif seperti neutropin, basofil, dan hemoglobin E. Masuknya antigen pada tubuh yang memicu reaksi antigen akan menimbulkan reaksi antigen-antibodi yang membentuk ikatan seperti K and loop. Ikatan antigen dan antibodi akan merangsang peningkatan pengeluaran mediator kimiawi seperti hismetik, neutropil, epinephrine. Pada peningkatan mediator kimia tersebut akan merangsang peningkatan permeabilitas kapiler, pembekakan pada mukosa saluran pernafasan, terutama pada bronkus. Pembekakan yang hampir merata pada semua bagian bronkus akan menyebabkan penyempitan bronkus dan sesak nafas. G. Program pengendalian dan pencegahan penyakit asma. Asma adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peredangan dan penyempitan saluran udara yang dapat menyebabkan sesak napas, batuk, dan mengi. Program pengendalian dan pencegahan asma bertujuan untuk pertama, mengurangi keparahan dan frekuensi serangan asma. Kedua, meningkatkan kualitas hidup penderita asma. Ketiga, mencegah komplikasi asma. Program ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori bagian A, pencegahan primer. Yang pertama, menghindari pemicu asma. Yang kedua, menjaga kesehatan secara umum. Program yang bagian B adalah pengendalian asma, dibagi menjadi 3, yaitu penggunaan obat asma yang teratur, kedua, pemantauan gejala asma, dan yang ketiga, pendidikan dan pelatihan tentang asma. Sekian video pemaparan tentang penyakit asma. Kiranya video ini dapat berguna untuk semua yang menontonnya. Terima kasih.